Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Ada yang kedinginan? saya kedinginan. Karena kebanyakan hujan-hujan terus kan, dari aktivitas hujan terus. Dan puji syukur hari ini kita datang ke sini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau pejamkan mata kita mau memulai ibadah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu, atas kekuatan dari minggu yang lalu, dari kami memulai aktivitas, bahkan sampai saat ini Bapa, Kau selalu menyertai, Kau selalu ada dalam hati kami. Kami berterima kasih Tuhan. Dan kami sebelumnya kami minta maaf Tuhan, jika selama seminggu ini kami ada berbuat salah kepada Engkau, kami ada melakukan segala sesuatu yang tidak Kau sukai, yang Engkau larang. Maafkan kami Tuhan. Namun pada hari ini Tuhan, kami datang dengan segala hati kami Tuhan, dengan sepenuh hati kami Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala pengampunan yang Kau beri, kekuatan yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mengucap syukur sebentar yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Oke, lebih semangat lagi, Shalom. Oke, boleh kita bangkit berdiri semuanya. Semuanya rindu menari bersama dalam Tuhan, amin. Sama-sama katakan bila doa ada. Semuanya rindu menari dalam Tuhan. Amin. Aku harap kita semua nggak apa-apa, kita menari. Maju kaki begini atau goyang-goyang badan. Karena kanan kiri kita tidak melihat, ya mungkin melihat, tapi kita memiliki penonton setia. Siapa? Tuhan Yesus menonton kita. Mari kita menari bersama, amin. Sekali lagi sama-sama katakan bila roh Allah ada. Allah ada di dalam. Hidup
Inilah pujian yang sekaligus menjadi pernyataan kami, Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini. Kami sadari bukan kuat gagah kami. Kami sadari Tuhan, ini semua karena anugerah, karena Engkau menopang setiap kami, Tuhan. Oleh sebab itu, ajar kami bertahan, ajar kami bersyukur senantiasa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami tahu ada Tuhan yang menopang hidup kami. Ada Tuhan yang akan menolong setiap kami. Ada tangan Tuhan yang penuh mujizat yang akan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau pagi hari ini kami bisa ada dan berkumpul kembali beribadah kepadamu, kami tahu Tuhan, ini adalah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih limpahkan. Dan biarlah pujian yang kami naikkan boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Dan sebentar kami akan diberkati lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Kami tahu sebagai manusia kami terbatas, Tuhan. Tapi hamba ingin berkata seperti Daud berkata, jika Tuhan beserta dengan setiap kami, kami boleh lakukan perkara yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, supaya apa yang disampaikan, apa yang kami dengar Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi urapan yang khusus atas hamba Tuhan, supaya hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu. Sebab hamba tahu segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga tahu firman-Mu berkata, kami adalah terang dunia, di mana terang itu ada, kuasa kegelapan tidak dapat menguasainya. Saat ini kami yakin, kami percaya kuasa kegelapan itu sudah terusir jauh-jauh dari tempat ini. Dan hanya ada kuasa Roh Kudus pun di tengah-tengah kami, yang siap memberkati siapapun kami, yang membuka hati dan pikiran kami untuk diisi lebih dalam lagi oleh berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari kita semua dengan iman berkata, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati kita. Saya bersyukur bisa kembali bertemu dengan saudara, ya, karena ada banyak hal yang
saya catat waktu COVID terjadi di Indonesia, saudara. Ada banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya, ya, bahkan bukan hanya yang usianya senja, tapi yang masih muda juga banyak yang dipanggil Tuhan karena COVID, saudara. Jadi kalau kita masih bisa ada seperti hari ini, kita tahu ini anugerah, saudara, ya. Ya, jadi saya bersyukur karena bulan ini, bulan September, saudara, saya merayakan ulang tahun yang ke-63. Nah, tapi saya mau ingin kasih tahu, saudara, mama saya juga ulang tahunnya di bulan September, di bulan yang sama. Tapi tahun ini kami merayakan ulang tahunnya yang ke-100, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang masih di bawah 70 mesti tetap semangat, amin, saudara. Ya, mama saya itu biar 100, saudara, masih jalan sendiri, masih mandi sendiri, masih masak sendiri, saudara. Ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan juga karena ada umur panjang memang ditentukan oleh Tuhan, saudara, tapi juga harus dari diri kita, ya. Nah, salah satu resep umur panjang itu, saudara, ternyata karena kita dulu pernah belajar pria sejati, saudara, ya, saya juga belajar, Bro Sandi mungkin ada beberapa di sini. Nah, dikatakan wanita itu minimal satu hari harus berkata-kata 15.000 kata, katanya. Ya, kalau saudara tinggal pria laki-laki tinggal di rumah mertua 18.000 kata, mertua perempuan. Ya, tapi itu salah satu resep rahasia umur panjang buat wanita, saudara. Ya, jadi kita seringkali bisik-bisik, wah iya, ya. Saya seringkali katakan sama teman-teman, kalau mau istrimu umurnya panjang, ya biar dia cerewet sedikit, udahlah, nggak apa-apa. Ya. Ya. Tapi bapak-bapak komplain sama saya, saudara. Iya, umur istri kita panjang, yang pendek umur kita. Ya. Tapi saya ajar sama mereka, daripada nanti istri kita curhatnya sama orang, kan mendingan sama kita, ya. Jadi saya bilang win-win solution, kita dengerin apa keluhan dia, nah kita juga bisa kayak kita sharing bersama, ya, daripada dia curhatnya sama orang lain. Jadi saudara, saya bersyukur kalau bulan September ini kita bisa bertemu, ya. Walaupun umur saya merayakan yang ke-63, saudara, tapi ketemu teman-teman sekolah lagi ini, ada satu teman yang bilang gini, waduh bro, kamu kelihatannya paling muda, awet muda ya kamu, ya. Nah, cuma hati-hati, saudara, kalau ada teman yang ngomong kita awet muda, ujung-ujungnya ternyata minjem duit. Ya, baik, saudara, sesuai tema firman Tuhan, biasanya saya kalau diundang, saudara, saya nggak mau kasih tema, karena kalau dikasih tema kan kita terikat, ya. Karena saya mengalirnya itu biasanya waktu kita puji-pujian, waktu kita, nah saya akan sampaikan sesuatu. Nah, tapi karena sudah diminta tema, jadi saya nggak bisa robah, saudara. Ya, sebetulnya itu bukan kebiasaan saya, tapi karena zaman sekarang katanya, ya, mesti pakai foto, pakai tema, ya udahlah. Ya, saya pernah diundang juga suatu ketika sama Full Gospel daerah mana gitu, chapter mana, saudara. Ya, diminta saya kirim foto saya yang pakai batik. Dia bilang, Pak harus pakai jas. Terus Bapak matanya juga mesti lihat ke kamera. Waduh. Saya bilang kalau itu, kalau ribet udah nggak usah aja, ganti. Akhirnya enggak, saudara, boleh juga. Ya. Nah, saudara, kadang-kadang kita hidup itu kan harusnya sederhana, jangan dibikin ribet. Ya, jadi hari ini kita bisa sharing bersama, ya. Satu, saya bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan semua tim pengembalaan, ya. Baik, kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Pagi hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai yang ke-52, saudara.
kita akan baca bersama beberapa ayat ini dengan judul perikop apa saudara? Yesus menyembuhkan Bartimeus ya. Markus pasal 10 mulai ayat yang ke-46 sampai ke-52. Kalau semua sudah dapat atau lihat di depan sudah ada ya, kita baca sama-sama semua ayat ini. Judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus, perikopnya saudara ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus berpergian dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Timeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Lalu ia meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat katanya. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Amin. Jadi saudara, ya ini cerita tentang seorang yang bernama Bartimeus, ya, seorang di sini dikatakan pengemis buta. Aduh, saya berpikir begini, apalagi zamannya zaman Yesus ya, seorang yang buta itu biasanya akan di judgment itu dihakimi saudara. Wah ini pasti punya dosa besar. Kalau bukan dia pasti orang tuanya. Biasa gitu saudara ya. Jadi sesuatu yang nggak enak ya. Jadi orang buta, jadi orang kusta pada zamannya Yesus itu nggak enak. Tapi yang paling nggak enak memang orang buta saudara. Nggak bisa lihat apa-apa. Gelap, dia cuma bisa bayangkan kata orang langit cerah, burung-burung, pemandangan hijau, burung-burung bentuknya seperti apa, dia cuma bisa dengar suaranya. Dan satu hal, ternyata yang namanya Bartimeus ini keturunan orang susah, anak Timeus dikatakan, dan kerjaannya jadi pengemis. Aduh, kalau kita bayangkan saudara, bagaimana seorang yang buta jadi pengemis, wah pasti masa depannya ya suram, madesu orang bilang. Nah, tapi saudara kita baca ketika si Bartimeus ini ketemu dengan Yesus, saudara, pada ayat yang terakhir ternyata mujizat terjadi. Ya, pada ayat yang terakhir dikatakan begini, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ketika dia dengar Tuhan Yesus ngomong seperti itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pada saat itu juga mujizat terjadi. Melihatlah dia, Bartimeus melihat. Jadi kenapa judul firman Tuhan saya hari ini temanya adalah iman yang berdampak ya. Jadi ternyata Bartimeus ini sembuhnya bukan karena perkataan Tuhan, salah satunya perkataan Tuhan, tapi dari imannya sendiri yang menyembuhkan dia. Pergilah, kata Tuhan, imanmu telah menyelamatkan.
Jadi hari ini kita mau belajar, saudara, ya. Mungkin kita lebih dari Bartimeus, ya. Tapi ketika kita mungkin ada seperti pujian tadi, ya, ada badai menerpa, ada masalah yang terjadi, yakin Bartimeus yang gak punya apa-apa itu ditolong karena punya iman. Nah, hari ini kita belajar iman yang berdampak itu seperti apa sih? Nah, pada ayat yang ke-47, saudara, kita belajar yang pertama dari ayat yang ke-47. Coba tolong ditampilkan multimedia. Kita baca sama-sama ya, ayat ke-47. 47. Nah, ini dia. Ya, 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara, jadi ketika didengarnya oleh Bartimeus Yesus yang lewat, dia panggil, dia teriak, saudara, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara, dia cuma bisa dengar yang lewat Yesus. Nah, sebelumnya mungkin dia juga dengar, bisa dengar doang. Ya, ada orang cerita, Bartimeus, besok Yesus akan lewat di sini sama murid-muridnya. Yesus itu ternyata keturunan Raja Daud. Yesus itu ternyata menyembuhkan, melakukan banyak mujizat. Yang kusta sembuh, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Nah, saudara, makanya tadi ayat 47 berkata, ketika Yesus lewat, didengarnya, wah ya, Yesus lewat. Bartimeus langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ternyata iman itu sederhana, saudara. Kalau saudara baca dari Ibrani, ya, pasal 11 tentang iman, itu adalah mempercayakan apa yang belum kita lihat dan percaya, ya, bahwa yang belum kita lihat itu akan terjadi, ya, kurang lebih gitu, saudara. Ya, kalau terjemahan bebasnya. Nah, iman di sini ternyata sederhana. Yang namanya iman seperti Bartimeus, dia percaya walaupun dia belum lihat. Yesus anak Daud, saya percaya kamu menyembuhkan. Makanya dia panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi iman itu sederhana, ya, percaya walaupun belum lihat. Beda nggak sama murid Tuhan? Ada murid Tuhan yang namanya Thomas, saudara. Ketika murid-murid yang lain ngomong gini, Thomas, happy kita nih, ya, Tuhan Yesus bangkit. Saya sudah ketemu, kita sudah makan bersama. Thomas bilang apa, saudara? Pokoknya gua nggak percaya. Sekali-sekali gua nggak percaya sebelum aku lihat apa? Karena bekas lubang paku. Ya, sebelum ini nih, jariku aku masukin ke lambung bekas Thomas. Sekali-sekali gua nggak percaya sama lu. Beda kan, saudara? Beda. Murid Tuhan, saudara. Ya, padahal Tuhan sudah janji sama Thomas bahwa satu saat aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid Tuhan yang sudah ketemu cerita sama dia, nggak percaya, saudara. Nah, itu dia. Makanya ada satu ayat, Yohanes pasal 20 ayat 20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Nah, coba bisa multimedia tolong supaya kita bisa baca sama-sama, ya. Yohanes pasal 20 ayat 29. Nah, belum. Ya udah, kita baca dari kita masing-masing, ya. Ya, kita baca nih udah di depan, ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya. Kepada siapa, saudara? Kepada Thomas. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Amin, saudara. Iman itu pokoknya yang namanya iman itu sederhana, ya, belum lihat tapi percaya. Seperti kita, saudara, ya, kita nggak pernah lihat Yesus. Kalau kita ke Israel pun kita nggak akan ketemu Yesus, ketemu cerita tentang Yesus, ya. Tapi firman Tuhan berkata, oh Mas, lu udah lihat gua, lu percaya, ya. Tapi berbahagialah jemaat di tempat ini yang tidak melihat namun percaya. Itu iman sederhana. Saya dulu, saudara, sekarang juga masih pengusaha, saudara, ya. Saya dulu rumah saya di Sinar Budi, saudara. Sinar Budi, terus di dalam gang, ya. Jadi gang kecil, kadang-kadang cuma muat, ya, motor sama orang lah cuma 1 meter 10-20 gitu. Saya awal-awal usaha sablon, ya, sablon. Nah, di dalam gang, tapi waktu itu saya dengar firman Tuhan dan saya bilang, ya Tuhan, saya kepengen lu Tuhan, ya, punya rumah di depan jalan, ya. Terus satu ketika, saudara, ada rumah ditempelin, rumah ini dijual di jalan besarnya, tapi masih Sinar Budi. Saya bilang, Tuhan, saya kepengen punya rumah. Sampai setiap malam kalau jalan lewat, ya, saya doa suatu saat rumah ini akan jadi milik saya. Kayaknya sesuatu yang mungkin mustahil. Tapi saya belajar, yang namanya iman itu disuruh percaya dulu, sederhana. Jadi tiap kali lewat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini rumah saya. Kadang-kadang saya pikir saya kalau orang kayak orang setengah, ya. Tapi beberapa kemudian kita dapat kerjaan, dapat kangtau, orang istilah orang China bilang dapat kangtau, ya. Dan pas untungnya itu kebeli buat rumah itu, sudah. Aduh, saya belajar bahwa sebetulnya iman itu harus begitu, ya. Tapi ada bagian juga, ya, setelah saudara diberkati Tuhan, jangan pelit, saudara. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Menabur banyak akan menuai banyak. Jadi kalau pelit ya tetap aja dapatnya recehan, saudara, ya. Waduh, waktu itu kita sebenarnya sebelumnya ada di gereja ada tantangan, ya, siapa yang mau ngasih AC, ya, butuhnya cuma 4. Saya belum punya duit, saudara, ya, karena waktu itu kita namanya usaha sablon kecil-kecilan, ya. Apa sih, berapa banyak sih ordernya, ya, berapa banyak sih untungnya. Tapi saya percaya yang namanya iman itu, ya, justru karena yang tidak sesuatu yang kita percaya itu, ya, sesuatu yang besar, yang mungkin mustahil. Tapi saya belajar, ya, ketika kita, ya udah, saya janji iman 1 AC, walaupun berat, saudara, ya, tapi itu tantangannya, ya. Ketika kita berani memberi, Tuhan buka jalan. Karena firman Tuhan ngomong, ya, sekali Tuhan buka pintu berkat, nggak bisa ada yang, nggak ada siapapun yang bisa tutup. Demikian juga sebaliknya, kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada yang bisa buka. Jadi kita iman, ya, kasih AC, ternyata Tuhan kasih bonus rumah di depan, saudara. Aduh, ya. Terus sejak itu, ya, kita support pekerjaan Tuhan dan berkat melimpah, saudara, sampai sekarang, ya. Kalau saya boleh bersaksi, karena kami punya perusahaan, ya, di daerah sini aja tanah saya mungkin lebih dari 1 atau 2 hektar kalau dijumlahin, saudara, ya, dari
pokoknya di belakang sini ada pabrik saya, ya ada 2. Jadi saya bersyukur dari orang nothing, nggak ada apa-apa, seperti Bartimeus mungkin udah pengemis buta, nggak punya harapan, tapi ketika kita menjadi orang punya iman yang namanya ya percaya walaupun belum melihat, kata Tuhan, kamu akan menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah jemaat di tempat ini yang percaya walaupun belum melihat. Amin. Amin, saudara. Ya, sederhana. Tapi lihat saudara, ada yang kedua nih. Ya, kalau kita tadi baca ayat yang ke ya 46 ayat 48 tadi 47, sekarang kita baca ayat 48. Tolong multimedia. Ya. Ayat 48 nih sudah ada ya. Kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, jadi saudara, kelihatannya saudara, ketika Bartimeus berseru, dia percaya sama Tuhan yang lewat. Tapi lihat, orang-orang di sini dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Bartimeus teriak-teriak, malu-maluin kampung kita, diam. Ya, ada yang ngomong lagi mungkin, Bartimeus, ngapain rajin-rajin ibadah tiap minggu jauh-jauh datang ke duta ini, namanya duta apa? Duta Indah ya, iya, gereja Duta Indah, GB apa? Ngapain? Lu begitu-begitu aja? Mungkin begitu tantangan kita. Ngapain rajin-rajin berdoa? Nggak ada hasilnya. Dari dulu begitu aja, ya. Yang gemuk cuma perutnya, kantongnya belum. Ya. Sama saudara. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Tapi firman Tuhan berkata, namun ya, semakin keras Bartimeus berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saya bayangkan begini, waktu itu ketika teman-temannya, orang-orang sekampungnya bilang, "Bartimeus diam," bisa diam nggak? Waktu itu seandainya si Bartimeus diem, seandainya saudara, kira-kira ada namanya, ada mujizat terjadi? Tapi saudara, yang kedua, firman Tuhan berkata, namun semakin keras ia berseru. Disuruh diam dia, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah." Takut pergi kejauhan kan saudara ya. Nah itu iman. Yang kedua saudara, harus tetap bertahan. Kita punya moto di pria, tetap tegar di masa suka. Kalau kantong penuh, dompet penuh, wah biasa saudara, bersyukurnya gampang. Amin. Coba dompetnya tinggal KTP, bisa bersyukur saudara? Saya ada pernah ketemu teman, "Iya Pak." Saya tanya, "Yo, hebat amat nih, dompet tinggal KTP, tapi kamu bisa bersyukur, bisa bersyukur." "Iya Pak, tenang aja." Saya selalu begitu, kata teman saya gitu saudara. Karena saya tahu, biar dompet saya tinggal KTP, tapi ada ATM di dalamnya. Ya, jadi kita belajar saudara, biar dompet tinggal KTP, nggak apa-apa, tetap bersyukur. Asal ada ATM, ada ATM asal ada saldo. Nggak ada saldonya, percuma juga ya. Nah, tapi kita belajar yang kedua. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, tapi enggak. Coba seandainya Bartimeus waktu itu diam saudara, mujizat nggak akan terjadi.
Tapi karena firman Tuhan berkata, namun semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, lihat ayat yang selanjutnya, saudara. Ayat 49. Nah, kita baca lagi sama-sama. 49 ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, saudara, ya, jadi ternyata teriakannya Bartimeus itu tidak sia-sia. Ternyata doa setiap kita yang berseru-seru, ya, yang nggak pernah berhenti, saya yakin satu saat tidak akan pernah sia-sia. Ya, sama seperti hakim yang lalim, kata Tuhan Yesus. Hakim itu kalau dibikin susah, ya, setiap hari ada perempuan janda yang datang, bela perkara saya Pak, bela perkara saya. Akhirnya walaupun hakim itu lalim, ditolong juga. Apalagi Tuhan penuh kasih. Amin, saudara. Ketika kita berdoa tidak jemu-jemu, akhirnya saudara, si Bartimeus dipanggil sama Yesus. Ya, dia tanggalkan jubahnya. Jubah itu artinya melambangkan biasanya segala sesuatu yang keduniawian. Ya, dia datang kepada Tuhan. Nah, ayat 50, 51. Nah, kita baca lagi dua ayat ya, 50 dan 51. Coba bisa tolong multimedia. Nah, ayat 50 dan 51. Ya, kita baca dua ayat ini supaya nyambung. Ayat 50 katakan gini, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, saudara, sebetulnya firman Tuhan ini sederhana ya. Ketika saya baca satu buku, kenapa Bartimeus ditanya, Bartimeus, apa yang mau engkau Tuhan bilang gini, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, saudara, seandainya satu saat kita ditanya Tuhan begitu, kira-kira kita minta yang besar, yang sedang, yang kecil, atau yang sederhana? Ya, Bartimeus, saudara, ketika ditanya Tuhan seperti itu, dia cuma jawab sederhana, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, salah satu terjemahan, saudara, ternyata kata-kata ini adalah sesuatu the powerful word, ya. Jadi kata-kata yang luar biasa. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya itu, ini artinya begini, Rabuni, saya cuma kepengen melihat, tapi terserah, gitu loh saudara. Sebenarnya diterjemahkannya gitu, ya, terserah. Jadi terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan saya bisa lihat, oke, enggak juga nggak apa-apa. Kurang lebih begitu, saudara, ya, terjemahan bebasnya. Nah, makanya kenapa Bartimeus ini imannya berdampak? Karena dia punya hal yang ketiga, saudara, bahwa yang namanya iman itu bukan cuma tegar di masa sukar, tapi ada yang ketiga yang namanya keberserahan sama Tuhan. Ya, jadi bukan maksain kehendak kita, tapi terserah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ngajar waktu dia berdoa di Taman Getsemani, ya, waktu dia jadi manusia yang harus berkorban buat kita. Secara daging, secara manusia, dia juga nggak kuat. Bayangin nanti disalib itu adalah, hukuman yang paling menyakitkan, saudara. Ya, disalib itu hukuman yang paling menyakitkan. Sampai Tuhan udah bayangkan sebagai manusia, dia nggak tahan. Tapi dalam doanya dia berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi,
tapi kehendak-Mu. Seandainya waktu itu Tuhan gak disalibkan, kita gak ada di sini. Tapi karena Dia berkata, Bapa, bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Ya. Sama saudara, iman itu ternyata harus berserah kepada Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, waktu diperhadapkan ke dapur api, Raja Nebukadnezar ngomong begini, gampang kamu cuma sembah aku, kalau kamu nggak sembah aku lempar ke dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego cuma bilang begini, Tuanku Raja, Allah yang aku sembah adalah Allah yang mengasihi aku dan maha kuasa. Kalau Dia mau tolong aku, mau tolong kami, Dia akan tolong kami. Kalaupun Dia tidak tolong kami, jangan harap saya mau menyembah Tuanku Raja. Nah, iman itu saudara, iman itu terserah Tuhan. Akhirnya ditolong nggak saudara si Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ditolong. Nah, Bartimeus begitu, Rabuni, aku cuma supaya aku dapat melihat. Jadi terserah guru, terserah Rabuni, terserah Tuhan. Ya. Makanya kalau doa saudara, saya ingat ada kisah ibu penjual tempe. Ya. Saudara mungkin pernah dapat share kisahnya. Ya, ibu ini berdoa supaya satu saat dia mau jualan, ya, tempenya masih kedelai, saudara. Aduh. Tapi dia paksa Tuhan, ya Tuhan, saya mau jalan ke pasar. Saya yakin di tengah perjalanan tempe kedelai saya akan jadi tempe. Karena baru setengah jadi, saudara. Kayak tempe mendoan gitu, ya. Karena tempe mendoan kan setengah jadi sebetulnya. Nah, sampai di pasar dia lihat tempenya masih kedelai. Orang lain udah jualan, dia nggak berani buka. Orang kedelai siapa yang mau beli? Akhirnya dia doa lagi, Tuhan, dalam nama Yesus, mungkin kalau kita saudara ya, kedelai jadi tempe. Habis doa dia buka lagi, masih kedelai. Akhirnya ya udahlah, dia pasrah saudara. Ya, dia dari semalam ngotot kedelainya supaya jadi tempe, akhirnya dia pasrah. Nah, suatu ketika katanya ada ibu-ibu muda yang nanyain sama penjual tempe temannya yang lain, saya nyari tempe yang masih belum jadi, yang masih kedelai setengah jadi tempe. Nah, si ibu ini begitu dengar saudara gembira. Bu, saya punya tempe yang masih berbentuk kedelai. Tapi dia ragu-ragu, tadi gua minta kedelainya jadi tempe. Terus sekarang dia doanya, Tuhan, iya, jangan sampai kedelai saya jadi tempe. Bagus lagi. Aduh. Kalau jadi kita yang jadi Tuhan bingung kan. Tapi untung saudara, begitu si ibu buka masih kedelai dan diborong semua sama ibu muda. Akhirnya dia tanya, Bu, kenapa kok biasanya di sini nggak pernah ada orang yang beli yang model begini? Si ibu muda itu bilang, saya mesti keluar kota, masih beberapa, mungkin setengah hari lagi, ya. Jadi kalau saya beli tempe sampai di sana udah nggak enak, tapi kalau yang begini sampai sana justru matang. Nah, saudara. Jadi lihat, ketika kita sesuai ya dengan rencana dan keinginan kita, Tuhan akan tetap tolong, Tuhan akan tetap kasih bonus. Ya. Jadi kita belajar dari Bartimeus, ya, bukan cuma percaya, tapi ada yang kedua, mesti disertai ketegaran, ya. Tetap berharap apapun terjadi, apa kata orang mau nggak peduli. Yang paling penting saya percaya Tuhan pasti tolong. Dan yang ketiga, terserah Tuhan, ya, terserah Tuhan, bukan terserah kita, ya. Jadi banyak cara Tuhan menolong kita. Jangan kasih kita, malah kita yang kasih kayak kita ngajarin Tuhan, jangan. Ya, belajar, biarlah Tuhan hidup kita dalam rencananya, ya. Yang terakhir saudara, ayat yang ke-52.
terakhir kita baca ya, ayat yang ke-52. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, yang terakhir saudara, kita belajar ini hebatnya Bartimeus ya. Ayat 52 berkata, ketika Tuhan Yesus sama Bartimeus ngomong gini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus pada saat itu langsung lihat, waduh, ternyata indah dunia ini. Nah, tapi satu hal saudara, Tuhan bilang apa? Pergi. Dia nggak pergi loh saudara. Ya, ayat 52 berkata, pada saat itu juga melihatlah ia. Tapi saudara, dia nggak pergi tinggalkan Yesus. Firman Tuhan berkata, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saudara, yang keempat kita belajar, yang namanya iman yang berdampak bukan cuma percaya, tapi ada ketegaran di dalamnya, yang namanya terus berharap, ada keberserahan, terserah Tuhan. Dan yang keempat kita belajar adalah kesetiaan. Ya, ada banyak orang diberkati justru menjadi orang-orang yang terhilang. Saya dulu melayani di satu gereja di Telugong, saudara, sebelum pindah ke Citra. Saya melayani di Telugong. Kami ada 2 orang saudara, ya, waktu itu masih 30-an tahun lagi, 30-35 gitu, ya, kurang lebih antara 30-35. Waktu itu saya ingat saudara, kami masih naik mobil carry, ya, zaman dulu kita pernah undang Pak Insinyur Niko waktu terkenal oleh Praise and Worship-nya, ya. Pak Niko kan tinggi besar saudara. Kita cuma jemput pakai mobil carry, jadi dia di mobil agak nunduk gitu. Ya, kesian juga sih. Nah, akhirnya kita komitmen. Saya punya mobil carry, teman punya mobil carry. Waktu itu kita masih orang bilang semangatnya melayani, ya, karena masih muda juga. Jadi kita tiap minggu antar jemput anak-anak sekolah minggu. Nah, singkat cerita, hidup kami diberkati sama-sama saudara, ya. Waktu itu dari carry bisa punya mobil kijang, ya, kijang kapsul kalau zaman dulu, baru lagi saudara. Saya beli, dia beli. Nah, saya tetap saudara, saya masih tetap antar keluarga dulu pagi-pagi ke gereja, terus saya muter ambil anak-anak sekolah minggu, ya. Pokoknya itu kerjaan saya tiap minggu. Teman saya udah mobilnya ganti kijang saudara, sering nggak datang. Kemana? Dengar-dengar, wah, sekarang ke puncak setiap minggu, ya, setiap Sabtu itu ke puncak, pantesan puncak macet jadi, ya. Tidak berapa lama, kira-kira beberapa bulan, ya, kami tetap melayani, ya. Saya terhilang saudara, nggak tahu, pokoknya tiap kali ke puncak. Nah, setahun kemudian atau mungkin lebih dari setahun kemudian dengar kabar lagi, ternyata teman saya ini terjadi kecelakaan di puncak. Akhirnya, ya, kakinya harus kehilangan satu. Nah, saya berpikir, saya belajar dari Bartimeus. Kadang-kadang saudara, kenapa Tuhan belum berkati hidup kita? Dia takut model begini saudara, ya, diberkati, ya, bukannya antar jemput anak sekolah minggu lagi, nanti ke puncak terus saudara, ya. Ya, jadi yang keempat, iman itu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan berkati saya akan tetap setia seperti Bartimeus. Tuhan suruh pergi, saya tetap mengikuti Yesus. Ya, tuh lihat tuh. Pada saat itu juga melihatlah ia, tapi dia nggak pergi, saudara. Dia nggak pulang ke kampungnya. Tapi dikatakan di sini, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Hebat, apapun terjadi, Yesus tetap Yesus. Kata Bartimeus.
Jadi yang keempat kita belajar, iman yang berdampak harus ada kesetiaan di dalamnya. Ya, jadi kita belajar iman berdampak seperti Bartimeus, bukan hanya percaya, ada ketegaran di dalamnya, ada keberserahan di dalamnya, dan yang terakhir ada kesetiaan di dalamnya. Dan saya yakin apapun terjadi, ya, ketika kita punya iman, ya, ingin diberkati lebih lagi sama Tuhan. Tuhan lihat, ya. Tadi kan saya bersaksi, saudara, bahwa saya dulu juga nggak punya apa-apa. Saya bersyukur kalau sekarang kita paling sedikit 1 ton beras kita bagikan kepada gereja-gereja yang punya ibu-ibu jandanya banyak. 1 ton beras, ya. 10 gereja sih, 1 gereja 100 kilo. Ya, tapi itu terus udah 3-4 tahun, dan saya tahu, ya, itu mengalir berkat Tuhan dalam hidup saya sampai sekarang. Makanya sekarang kalau saya cerita, Pak, maaf ya kalau saya sekarang walaupun pendeta muda, saya maunya pendeta muda. Kalau PDT takutnya jadi pendeta tua. Jadi saya tetap maunya PDM terus, ya. Saya bilang saya belum full time loh, saya masih pengusaha. Ya lebih bagus, sekalian bisa nyumbang, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya akan saya sering ketemu Bro Sandi, ya, karena setiap Selasa kan kita ada ibadah kaum pria. Karena pria itu kalau nggak ada komunitas, saudara, nanti akhirnya bahaya, saudara. Ya bisa amsyong. Ya, jadi saya bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bertemu. Ya, semoga sharing firman pagi hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kita. Ya, kita angkat satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Boleh worship leader bantu saya? Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Engkau lakukan. Semua dapat Engkau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami itu. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena berkuasa, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ini lagi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi setiap kami, Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kita makin berdiri yuk di saat kami tak berdaya. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdaya, mujizat itu nyata. Bukan
ini sekaligus menjadi doa dan pernyataan kami Tuhan. Kami boleh belajar dari Bartimeus bahwa mujizat itu nyata ketika kami berdoa, ketika kami percaya. Terima kasih Tuhan. Yang sekaligus menjadi pernyataan kami. Kami yakin ketika kami percaya, ketika kami berdoa, mujizat itu akan menjadi milik kami. Kami telah belajar dari Bartimeus bahwa iman itu sederhana, iman yang berdampak itu sederhana. Percaya walaupun belum melihat. Tetapi bukan hanya itu Tuhan, kami diingatkan kami harus memiliki ketegaran. Ada banyak orang, ada banyak kali badai menerpa kehidupan kami. Mungkin kami kehilangan harapan kami, tetapi kami percaya. Kami mau belajar dari Bartimeus. Kami tetap tegar di masa sukar. Kami tetap berseru berdoa kepada nama Tuhan. Dan kami berserah dan ajar kami supaya kami boleh berdampak, iman kami boleh berdampak. Kami akan tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seberapa banyak kami yang hadir. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah Kau berkati tempat ini. Melalui tempat ini banyak jiwa boleh dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Berkati semua tim pengembalaan. Dan kami yakin percaya mujizat-Mu boleh terjadi di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak yang akan menjadi saksi-Mu nanti Tuhan dari tempat ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dengan iman, sejak kita berkata amin. Tuhan dipersilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Sembari kita persiapkan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu pada hari ini Tuhan, di mana kami firman membuat kami iman kami semakin kuat padamu Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini apa yang bisa kami berikan Tuhan kepadamu Tuhan, biarlah itu bisa menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dipersilakan untuk yang bertugas. Mari kita menaikkan pujian Bapak Firman. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Lebih dari
percaya kami Tuhan, kasih setia-Mu yang senantiasa baru Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami. Tak pernah berharap kepada Tuhan, padamu Yesusku, Kau segalanya. Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh memberikan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang baru Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar pada minggu pagi ini Tuhan. Buat kebenaran yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami, supaya iman kami sungguh-sungguh berdampak Tuhan. Buat kami tetap percaya kepada Tuhan. Buat kami juga tetap Tuhan bertegar di tengah masa sukar sekalipun. Karena Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami, supaya pada saat kami berseru kepadamu Tuhan. Dan buat kami tetap Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Dan juga kami boleh senantiasa percaya bahwa pada saat kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan dapat kami pikirkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami bawa Tuhan akan hamba-Mu Pastor Yusuf Gunawan Tuhan. Tuhan berkati akan hamba-Mu ini di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala kehidupannya, aktivitasnya, kegiatannya Tuhan. Tuhan terus pakai akan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang sudah memberikan hati sebagai hamba-Mu Tuhan, untuk senantiasa memiliki belas kasihan bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu. Tuhan terus tambahkan Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, sehingga dia boleh dipakai semakin dahsyat, semakin hebat Tuhan, semakin besar Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan melalui hidupnya Tuhan. Kami percaya Bapa, apa yang ditabur oleh hamba-Mu ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, jika kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Dan setiap kami yang saat ini sudah mendengar, buat setiap kami bukan saja menjadi pendengar daripada firman Tuhan, tetapi buat kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Dan kami akan melihat hidup kami akan diberkati, hidup kami akan dipakai oleh Tuhan, dan kami akan melihat perbuatan besar tangan Tuhan menyertai di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa setiap pergumulan dari setiap jemaat Tuhan, sama seperti firman Tuhan berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan hal-hal besar. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan saat ini, kami sepakat berdoa oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib. Kami tolak, kami hardik segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan, karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia menggenapi firman-Mu. Dan bagi setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan masalah yang berat, masalah keuangan atau masalah hutang atau masalah apapun yang menjerat hidup mereka saat ini, kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, Tuhan merdekakan setiap kami dalam nama Yesus. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menerobos Tuhan, Engkau yang akan memulihkan kondisi kehidupan setiap jemaat Tuhan, sehingga kami akan melihat Tuhan Engkau senantiasa setia menolong kami pada saat kami berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa setiap pergumulan, baik anak-anak yang membutuhkan saat ini sekolah dan kuliah, baik dana-dana Tuhan, baik keperluan mereka untuk bersekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang mampu mencukupi dan menyediakan, sebab Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan senantiasa memberikan kepintaran, kecerdasan bagi setiap anak-anak-Mu.
yang sekolah dan kuliah, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik di dalam kuliah mereka, dan mereka boleh memiliki masa depan yang cerah seperti yang Tuhan janjikan bagi setiap kami yang senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab kami percaya mujizat itu nyata, mujizat itu masih terjadi, dan mujizat itu ada dalam kehidupan kami karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala hal, pergumulan secara spesifik bagi jemaat Tuhan. Kami tahu Engkau dengar setiap doa-doa daripada umat Tuhan, dan Tuhan senantiasa menjawab setiap doa-doa kami. Pada waktu-Mu yang tepat, Engkau akan menjawab doa kami, dan kami akan melihat dan bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami di mana kami tinggal. Sebab Engkau berkata kesejahteraan kota di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami. Kami memberkati akan pemimpin bangsa kami. Kami memberkati akan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Kami memberkati Wakil Presiden Haji Ma'ruf. Amin Tuhan. Kami memberkati akan staf pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Tuhan berikan setiap mereka roh takut akan Tuhan, supaya keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tolak, kami patahkan semua pekerjaan iblis, semua intervensi kegelapan dalam bentuk apapun di dalam pemimpin bangsa kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak segala pekerjaan iblis. Kami berdoa Tuhan, biar kami lepaskan berkat Tuhan, kami lepaskan anugerah, kami lepaskan shalom daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kami juga memberkati akan TNI dan Polri, untuk mereka boleh berjaga-jaga, boleh membuat bangsa ini aman Tuhan. Tapi kami percaya bahwa jika Tuhan yang menjadi pengawal atas kota kami, maka kota kami, wilayah kami, bangsa kami akan aman dan sejahtera. Terima kasih Bapak, ada banyak hal yang kami mau bawa bagi bangsa ini. Tapi satu hal yang kami rindukan Tuhan, biar Tuhan menyelamatkan bangsa ini. Kami rindukan makin banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan bagi Kristus, makin banyak mereka yang percaya kepada Yesus, dan Injil Kerajaan Tuhan boleh dinyatakan dan disebarkan atas negeri kami yang kami kasihi ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat keselamatan yang daripada Tuhan terjadi atas negeri dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menggenapi setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Engkau melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan apa yang dapat kami pikirkan, seperti kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa, dan di penghujung daripada ibadah kami Tuhan, kami percaya segala berkat-berkat surgawi telah Engkau siapkan bagi setiap kami dan akan dicurahkan di tengah-tengah kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan akan melimpahkan hal-hal besar dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Ini tangan daripada anak-anakku yang terangkat, berserah kepada Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan, yaitu berkat daripada Bapa surgawi, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau di sepanjang kehidupanmu. Apa saja yang diperbuat dengan tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Janji Tuhan, Tuhan akan membawa engkau senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kami mau tetap taat, kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami di awan-awan, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan